to podcast Talk to Grow by Pipet Radio. Perkenalkan, aku si dingin tapi tidak kejam. Yemima dari kelas 93. Aku Reva, cewek paling imut dan menggemaskan sejagat raya dari kelas 94. Aku Karbin, cowok paling cakep yang pernah kalian lihat dari kelas 81. Dan kami hadir di sini menemani kalian di podcast episode kali ini. Nah, mungkin teman-teman udah lihat gitu ya, kayak di caption atau nggak judul gitu, kalau not of classroom have four walls. Hah? Emang artinya apa sih? Aku tebak ya, kalian pasti ngiranya tuh nggak semua kelas punya 4 dinding. Kalian pasti bingung kan? Iya sih. Nah, jadi kita akan bahas yang tema kalian itu di episode kali ini. Nah, by the way nih ya guys, kalian sadar nggak sih kalau teman kalian itu ada yang nggak masuk seminggu? Kayaknya mereka liburan nggak sih? Iya, aku pikir mereka itu bahasanya mereka nggak kasih tahu gitu loh, coba-coba pergi tanpa info apa-apa. Jadi guys, sebenarnya ya, mereka tuh lagi student exchange di Singapura. Student exchange itu yang kayak ada yang di-share di grup-grup WA gitu nggak sih? Benar-benar, nah yang itu yang wali kelas kalian share tuh loh. Iya, aku baru ingat kalau pernah di-share itu. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas seputar student exchange. Tapi nggak lengkap dong kalau misalnya nggak ada murid yang langsung ikut student exchange. Iya, Bener nggak? betul banget. So please welcome our guest star for this episode, Rishala and Reina. Hai. Hi all, I'm Rishala with a pretty smile from class 91. And I'm Reina, who speaks English a lot from class 86. Wih. Nah, jadi welcome ya buat Rishala and juga Reina yang menjadi guest star for this episode. Nah, kalian itu kan adalah siswa-siswa student exchange gitu ya yang pergi ke Singapura. Nah, itu keren banget dan itu boleh dong ya aku kayak confirm dikit tentang Singapura. Nah, jadi aku lihat di sosmed itu Singapura itu negara yang bersih banget. Jadi nggak ada sampah, terus kayak adem ayem, asri. Itu bener nggak guys? Betul banget, Singapura itu bener-bener bersih guys. Kayak misalnya kita lagi jalan tuh di trotoar, itu nggak ada sampah sama sekali. Sama sekali? Sama sekali. Jarang banget ada sampah. Jadi bener-bener bersih banget ya. Iya. Aduh, selain itu ya, aku juga pernah ngeliat sih, kalau nggak salah Singapura itu teknologinya bener-bener maju banget. Itu bener nggak? Well, slightly. It's only slightly better, but not big. There's not a big difference. Nggak terlalu beda gitu ya? Oh ya. Secara kan kita juga negara tetanggaan gitu ya. Beda jauh gitu lah, karena slightly better. Iya. Terus aku dengar dari temanku itu Singapura itu negaranya aman banget. Soalnya aku pernah lihat di YouTube orang ngelakuin kayak challenge gitu, coba taruh dompetnya di satu kafe di meja gitu, terus dia tinggal 1 jam sampai 2 jam, pas dia balik masih ada. Betul nggak? Aman nggak? Menurutku sih itu betul banget. Soalnya kan kemarin ke Singapura aku bawa digicam kecil tuh. Nah, itu sempet aku tinggal sama HP ku di kelas. Nah, pas aku balik beberapa jam kemudian masih aman guys. Nggak ada. Aman banget ya. Berarti kalau kita naruh barang atau nitip barang gitu kayak rasanya lega, karena aman, terjaga gitu loh barang-barang berharga kita. Tapi jangan disengajain ditinggalin ya guys. Iya. Tetap harus protect our things. Iya, betul banget sih. Kan kalian itu ya seperti yang tadi kalian ucapkan itu tentang confirmation ya. Thank you ya for the confirmation. Nah, itu tuh kalian kan Indonesia dan juga Singapura itu ya nggak jauh tapi juga nggak terlalu deket. Nah, kayak negara tetanggaan. Nah, itu kan ada feel any culture shock gitu nggak? Secara kan pasti ada perbedaan walaupun kita deket-deketan. Oh yeah, I did feel a culture shock while I was in Singapore because, like, in Singapore, the discipline and the respect over there is quite high. Because, for example, on escalators, you're expected to go on the left side, while busy people can go on the right side. Menurut aku itu memang berguna Iya, ya. benar-benar bermanfaat untuk orang-orang di sana. Benar-benar dan warganya juga pada patuh ya sama aturan. Itu hebat sih, itu patut diacungkan jempol gitu.
Kalau aku sih culture shockku tap water ya. Soalnya di sana itu ternyata tap water langsung bisa diminum loh guys, tanpa harus beli botolan dulu itu. Hemat plastik juga ya. Betul banget, bikin nggak sakit perut, bikin hemat plastik, bikin ya itulah. Mempermudah manusia gitu ya. Iya, apalagi ini kalau siang-siang atau nggak lagi haus banget, kan tinggal ngisi pakai tap water. Apalagi kalau air galonnya habis. Jadi nggak dehidrasi. Nah, oke, Richella dan Rainer. Selain tentang culture shock yang kalian alami, aku pengen banget nih nanya soal first impression kalian pas nyampe di Singapura. Apakah kalian merasa, wah ternyata ini Singapura ya, ternyata Singapura gini ya. Aku pengen tahu Iya. soal first impression kalian. Okay, so my first Yeah. impressions in Singapore is like I was in the airport, right? And then I went to the immigration office, and then I realized it's so fast because you only put your passport on the machine, and then it scans your face, and then you're already through to the airport, full airport. Wih, nah sesuai yang tadi dikatakan oleh Rainer ya guys, kalau proses imigrasinya itu sangat cepat, tinggal kayak 30 detik kan, tinggal scan muka dan juga langsung selesai. Menurut aku itu save time ya. Dan praktis. Iya, cepat waktu kita gitu loh. Apalagi kita juga kayak di beda negara dan kita bisa cepet-cepet kayak istirahat, nggak ngapa-ngapain. Iya, betul banget, Cek. Bermanfaat sih. Kalau first impression aku itu pas di bandara ketika kita datang itu bener-bener sunyi, aman banget. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan rame gitu ya, iya. kayak ada pasti ya, nggak subuh nggak malam pasti rame banget. Iya. Kalau di Singapura itu bener-bener it's a quiet place. Jadi kayak aman, sunyi, terasa tenang lah. Oh, jadi kayak kalau kantor itu nggak perlu dempet-dempetan. Terus kayak ya gitu, gak rame. Iya, jadi nggak enak aja merepotkan gitu. juga. Mereka menghargai satu sama lain juga ya. Iya. Jadi kayak kita new visitors terus datang gitu, terus nggak crowded kan, jadinya rasanya enak gitu Iya, ya. nyaman juga ya. Iya, betul Airportnya. banget. Nah, di awal itu kan tadi kan kita kan udah ngomong kayak negara Singapura itu aman banget dan semua. Pastinya ada peraturan. Iya. Nah, peraturannya kan bisa aja banyak, bisa aja sedikit. Benar-benar. Nah, itu kalian merasakan dampaknya nggak? Iya. So I did feel the consequences of the law because I looked at the sideways. There's no trash at all anywhere. There's no litter. There's no trash anywhere. Itu salah satu peraturan ya. Oh iya. Jadi yang dikatakan Rainer itu kayak kalau buang sampah itu nggak boleh sembarangan, bisa aja kena denda gitu loh. Wih, tapi memang berdampak gitu ya. Sepertinya sampai di iya. sosial media itu kayak famous tentang kebersihannya. Iya, betul banget, Cik. Kalau Michelle gimana? Kalau aku dampaknya pasti bagus banget untuk negara sana, untuk orang-orang sana. Karena seperti yang kalian tahu, orang-orang sana juga sangat mematuhi peraturan-peraturannya. Nah, maka dari itu mereka juga merasakan dampak yang baik untuk sesama gitu. Iya, aku emang dengar dari cerita-cerita kalian nih, sepertinya orang Singapura tuh sangat menghargai ya. Iya, keren ya orang Singapura. Ya, apalagi peraturan itu kan juga dibuatnya itu untuk kita itu menjadi better ya kan, lebih baik. Betul banget, Cik. Iya. Nah, kalian itu kan kayak udah tadi yang banyak-banyak hal itu kayak kalian menemukan peraturannya, terus juga orang-orangnya, tempatnya. Nah, kalian tuh ada nggak sih hal yang kalian temuin yang di Singapura? Nah, kalian tuh pengen kok di Indonesia juga ada kayak misal sikapnya atau mungkin peraturannya gitu guys. Mungkin Tabata tadi juga bisa kali ya. Okay, so the one thing I would like to be in Indonesia is like the respect. Again, like the discipline. Because when I was in the school, there's like a line for the canteen, right? And I didn't see anybody cut the lines in the entree. Oh, memang jangan lupa budayakan antre ya guys. That's the point. Iya. Betul. Nanti kan kayak penting banget ya guys. Soalnya yang terburu-buru itu bukan cuma kita. Yes, Iya. that's right. How about Richella? Dampak dampak yang aku ngerasain itu Yang kamu pingin kayak yang di Singapura Di itu Singapura. ada. Iya. Di Indonesia ada gitu. menurutku sistem pemerintahnya sih. Soalnya Singapura itu kan bener-bener bisa mengatur
para warganya untuk melakukan hal yang terbaik. Jadi mungkin di Indonesia bisa diterapkan seperti itu juga supaya lebih maju gitu ya Indonesia. Bener sih, aku setuju. Iya sih. Apalagi kan juga yang seperti yang tadi aku bilang ya guys, kalau peraturan itu memang berdampaknya lebih baik kepada kita, dan kalau kita semua menaati, kita bisa menjadi negara yang lebih maju tentunya. Iya, betul banget cek. Kan negara maju itu kan lebih bagus juga. Yes, that's right. Nah, oke guys, dari tadi kan kita sudah ngomong nih soal Singapura. Sekarang aku mau nanya nih tentang student exchange yang kalian lakukan selama di Singapura itu. Apakah kalian menambah skill leader kalian baik untuk diri kalian sendiri atau buat diri orang lain gitu? Terus gimana caranya? Okay, so in Singapore, I did have some skills for leadership because first you have to be brave because you're going to Singapore without your parents. And second of all, you have to learn to be like by yourself. You have to learn to be by yourself because in Singapore, like, sure, there might be some other students, but most times you're like mostly by yourself because you try to find the food yourself and then So we must be responsible of ourselves ya. Kayak lebih mandiri gitu loh. Jadi Iya. kita gak cuma belajar tentang Singapura, tapi kita belajar untuk lebih mandiri. Oke, kalau misalnya aku itu kita harus pertama ngelit diri kita sendiri dulu guys sebelum ngelit orang lain. Nah, kenapa? Karena kalau kita misalnya belum bisa ngelit diri kita sendiri, gimana caranya kita mau ngelit orang lain? Ah iya, benar-benar sendiri aja belum bisa, apalagi Iya. orang lain yang banyak gitu kan. Iya, makanya di Singapura itu kan kita jauh dari orang tua, dari teman-teman yang biasanya kita selalu bersama, dengan lingkungan yang baru tentunya, dan kita tentunya harus tanggung jawab sendiri dan melakukan semua keputusannya sendiri. Ah iya, benar. I do agree with Rishala ya guys, karena kayak di Singapura tuh kita sendiri, nggak bisa manja-manja sama orang tua gitu kan. We have to be responsible seperti kata Yemima tadi ya. Iya, apalagi kan kita juga jauh dari orang tua kan, biasanya apa-apa kayak Ma ini gimana? Nah, jadi kita Harus bisa gitu loh. Iya, jadi kita harus take care of ourselves of course. Iya, dan jaga diri kita sendiri juga, nggak boleh sakit sendiri pas di sana. Iya. Nah, kita kan udah kayak ngomong banyak banget nih ya tentang Singapura. Aku mau tanya ke kalian, ada nggak tips agar student-student yang baru itu bisa ikut student exchange? Ya, diajak gitu loh. Iya nih. oh, so the things I would recommend, like, because the student exchange is actually really good because you can expand your worldview, and then like you can learn from other cultures because in Singapore there's like a lot of different races and how they're like friends with each other. They don't have any conflict, so you can learn how their harmony, and then you can also learn like their culture and stuff. Yeah. Soalnya Singapura multikultural loh ya. Nah, iya. Jadi kita bisa belajar kultur-kultur di sana. Nah, kalau dari Rishala nih tipsnya apa nih? Menurutku kalian harus banget bisa coba student exchange ini. Kenapa? Biar bisa menambah pengalaman, biar bisa menambah teman, bisa menambah semua pelajaran. Mungkin aja pelajaran-pelajaran di sana bisa kalian bawa dan untuk memajukan Indonesia loh guys. Iya benar. Iya, iya. Bener banget sih, bener banget. Kalau pelajaran gitu lebih susah apa sama aja nih? Kepo-kepo nih. Menurutku ya, aku pas lihat matematikanya mereka di sana, Iya. susah banget. Susah. Susah itu kayak lebih dalam gitu ya. Lebih mendalami dalam matematikanya. Lebih expert gitu ya. Tapi memang ya kalau kita berbeda negara atau berbeda tempat itu pasti tingkat pendidikannya juga berbeda gitu ya. Benar. Tapi ya guys, dari semua percakapan kita dan juga yang not all classroom have four walls itu berarti kan kalau kita itu bisa mendapatkan ilmu di mana aja, karena ilmu itu sudah bisa didapatkan kayak tinggal searching online kan, tinggal kayak gimana caranya ABCD. Nah, juga dunia ini luas akan pengetahuan ya guys. That's right. Betul banget. Tapi guys, jangan sampai kalian punya anggapan gitu kalau misalnya sekolah itu nggak penting. It's very wrong ya. Very wrong. Iya, iya, Karena benar. sekolah itu adalah fondasi dari pendidikan kalian, guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak sekolah, kalian nggak akan tahu ilmu-ilmu yang lain yang ada di dunia tuh apa. Terus dari interaksi sosial ini
kita bisa belajar kayak negara-negara lain gitu loh, kayak student exchange ini kan kita bisa belajar tentang Singapura gitu loh guys. Benar-benar. Ya, so jadi tetap ingat ya guys, sekolah itu adalah sebuah fondasi pendidikan. Jadi kita harus tetap ke sekolah, jangan mengandalkan yang di luar sekolah doang ya guys. That's Iya, right. betul banget, Ci. Nah, jadi kita ada sedikit kata-kata hari ini. Boleh lah kata-kata. Ya, so guys, no matter where you are, You can always learn something new. Because nowadays we have easy access to learn anything. Peace out. So guys, don't forget to subscribe our YouTube channel ya, SMP Kristen Petra 5. And don't forget to like this video ya guys. And also don't forget to share this podcast to everyone you know, your friends, your relatives, your family, and others. Iya, dan juga jangan lupa ya guys buat nantikan episode podcast kita selanjutnya yang pastinya membahas tentang topik-topik yang relatable seperti kita remaja-remaja ini ya guys. Yes, benar. Iya, and let's get it trending. So I'm Rachela with a pretty smile from class 91. And I'm Rainer, who speaks English a lot from class 86. Aku sih dingin tapi tidak kejam. Yamima dari kelas 93. Aku Reva, cewek paling imut dan menggemaskan sejagat raya dari kelas 94. Aku Calvin, cowok paling cakep yang pernah kalian lihat dari kelas 81. P5 Radio, your radio station.